Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Sinsio Agung di Klinik Anugerah Herbal dalam acara Solusi Sehat. Ya, klinik kita para pendengar semua berada di alamat Jalan Raya Genteng Kulon di samping SMP Raden Patah Genteng, Kecamatan Cimanggu, Majenang. Dan kali ini kita akan bahas masalah sakit kepala, migrain, pusing, dan vertigo. Ini penyebabnya apa, solusinya gimana ya. Jadi antara vertigo, sakit kepala, pusing, migrain itu gangguannya di kepala ya, di otak. Itu keluhannya mirip-mirip tapi berbeda. Kalau vertigo itu kepala terasa berputar-putar. Orang Sunda mah bilang ngagoeng tinggal linggut. Ya. Kalau migrain mah berarti sakit kepala sebelah ya. Nah, kalau sakit kepala pusing itu bisa diubun-ubun, kepala belakang, depan atau samping. Nah, kali ini kita akan bahas penyebab-penyebabnya. Nah, di mana vertigo, sakit kepala atau migrain itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena darah tinggi, ya. Bisa karena kolesterolnya tinggi, misalkan di atas 200. Bisa karena anemia kronis ya, kurang darah. Bisa juga karena tensinya terlalu turun, drop. Jadi lawannya hipertensinya, ini darah rendah. Bisa karena demam tinggi ya, seperti kasus tipes. Itu juga bikin gangguan kepala ya. Bisa juga karena asam lambung naik ya. Bisa karena faktor benturan kepala, itu bisa juga karena faktor darah statis, darah kotor, bisa juga karena saraf kejepit, nah itu juga bisa ya. Bisa juga karena masuk angin, jadi disertai dengan gerges meriang, kadang dengan muntah dan mual ada. Kali ini kita akan bahas sebagian ya. Yang pertama vertigo, sakit kepala atau pusing yang disebabkan karena darah tinggi. Ini yang paling bahaya. Karena ini kalau disebabkan karena darah tinggi ya, hipertensi, ini yang berpotensi sekali menjadi stroke. Jadi ketika tensinya tinggi, misalkan mendekati 200 ya, kadang 170, 190. Nah, ini waspada. Karena potensi stroke sudah sangat dekat. Maka pada kasus seperti ini, cek makannya. Dia makan kambing enggak? Tuh. Karena dia makan wedang jahe enggak? Karena jahe, kambing, udang itu menaikkan tensi. Ini cek ya. Kemudian pada kasus seperti ini, maka prinsip terapinya adalah dengan penurun tensi. Tensinya diturun ya. Itu seperti itu. Nah, itu kalau di Cina bisa menggunakan akar hozhou, ini bisa ya sebagai penurun tensi. Yang kedua, penyebabnya adalah disebabkan karena masuk angin. Nah, pada kasus ini biasanya disertai dengan gerges meriang. Kalau parah kadang muntah ya. Ini sering kejadian. Ya, waktu itu ada pasien ya, jadi rumahnya kebanjiran. Setelah kebanjiran akhirnya dia bersih-bersih rumah kan dari lumpur. Nah, bersih-bersih rumah pakai air kan basah, baju mungkin perut kosong. Nah, masuk angin. Nah, itu gerges meriang, masuk anginnya sembuh tapi kepalanya masih vertigo, berputar. Maka dia masuklah rumah sakit. Akhirnya kepalanya nggak tahu CT scan, Ronsen apa USG ya. Hasilnya bingung karena nggak kelihatan. Ya karena angin gimana kelihatan? Angin itu kan nggak bisa kelihatan. Nah, maka pada kasus seperti ini adalah bagaimana cara mengusir anginnya gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi tidak semudah beli tolak angin atau angin, enggak ya. Jadi ada herbal-herbal
yang harus diracik tenaga profesional untuk mengusir angin. Nih, kasus seperti ini biasanya kalau dikasih tolak angin atau antangin karena ada peppermint menthol ini nggak jadi kasus seperti ini. Jadi resepnya khusus. Kemudian penyebab berikutnya ini vertigo, sakit kepala, migrain disebabkan karena demam tinggi. Semua penyakit demam, baik itu tipes, corona, apalagi ya demam berdarah, pokoknya sama yang demam-demam, nah ini bikin daerah kepala bermasalah gitu. Maka pada kasus seperti ini prinsip terapi obatnya adalah dengan menurunkan demam. Ini kalau di dokter mungkin paracetamol ini bisa untuk penurun demam. Atau kalau di Cina itu bisa menggunakan tilung. Kalau di Indonesia naga tanah, cacing ya. Atau herba-herba yang bisa mengusir angin panas seperti daun sanye ya. Daun sanye, kemudian kalau di Cina itu bunga juhua, nah ini bisa masuk, tapi kombinasi ya nanti. Terus penyebab berikutnya itu juga sakit kepala, vertigo, migrain itu disebabkan karena faktor pikiran, stres, depresi hati. Jadi emosi yang abnormal, marah, dongkol, benci, sedih, khawatir, ketakutan. Nah ini bikin energi Qi-nya kacau, sehingga hormonnya juga kacau gitu. Maka menyebabkan biasanya darahnya panas, mendidih. Ketika darahnya panas atau mendidih ya, maka sifat panas itu seperti api, dia naik ke atas. Maka seolah-olah gravitas nggak ada. Jadi daerah yang kena itu biasanya daerah atas, kepala, pundak, telinga, mata, tuh seperti itu. Maka pada kasus seperti ini ada dengan herbalnya itu dengan pelancar Qi sama pelancar pikiran, pelancar stres. Tuh seperti itu. Kemudian penyebab berikutnya ini disebabkan karena benturan ya. Mungkin dia jatuh, kepalanya terbentur sehingga terjadi stagnasi darah beku di situ, maka muncul gangguan di kepala. Tuh. Maka prinsip terapinya pada kasus ini biasanya pelancar bekuan darah, bekam ini juga bagus banget maka seperti ini, ngambil darah kotornya langsung ya. Kemudian penyebab berikutnya itu bisa karena saraf kejepit. Dia mungkin pernah kecetit atau keseleo di daerah pundak atau lengan atau centongan. Nah, ini bikin sakit kepala juga ya. Kadang migrain yang paling sering. Atau posisi tidur yang salah, nah, ini bisa. Nah, itu seperti. Kemudian penyebab berikutnya karena faktor makanan yang sifatnya pedas panas seperti udang jahe, kambing, sapi, udang, terasi, seafood yang itu semua bersifat api, panas ya. Api dalam hal ini bukan api berarti makna api yang sebenarnya, tapi kiasan karena sifat api simbolnya panas, api ya. Maka makanan yang berunsur api ini akan memperparah kondisi yang ada. Jesu ya, jahe susuan ini parah dia. Cek aja dia makannya. Kemudian penyebab berikutnya ini karena anemia kronis. Jadi kekurangan darah sehingga darah tidak cukup ke kepala. Akibatnya kepala otak kekurangan nutrisi. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Maka kepala kekurangan makanan. Kalau pohon itu layu akhirnya karena kurang disiram air toh. Nah, maka dengan kondisi seperti ini biasanya disertai dengan wajah kunang-kunang, wajah pucat, lidah pucat, nadi tegang, nadi kecil teraba halus. Nah, maka pada kasus seperti ini ada dengan menambah darah. Ingat ya, menambah darah bukan menambah tensi. Beda. Kalau kambing itu naikkan tensi. Jadi herbalnya yang bersifat menambah darah untuk mengatasi anemia ini. Ini seperti kalau di China itu seperti tangkwe, ini bisa. Kemudian longian raw, buah bisa, atau bisa menggunakan rehmania sudih huang. Nah ini bisa. Tuh. Kemudian penyebab yang lainnya adalah gabungan bisa asam lambung. Jadi asam lambung naik. Nah, ketika asam lambung naik ya, lambung itu mengeluarkan gas lambung. Nah,
Ketika gasnya lambung itu naik ke atas, maka dia melawan gravitasi, seolah-olah gravitasi hilang. Akhirnya pusing, riut, ngageong, vertigo, migrain. Maka pada kasus seperti ini adalah diobati lambungnya, diturunkan energi lambungnya supaya turun ke bawah. Nah, ini berkenaan dengan, kalau penyakit lambung itu berkenaan dengan gaya hidup ya, makanan sama pikiran. Tuh. Kemudian penyebab berikutnya adalah ini gabungan. Jadi dia punya lambung, kemudian terkena pikiran, stres, depresi, udah gitu ada anemianya, udah gitu kolesterol tinggi, ya udah itu, udah gitu darah tinggi, udah jadi. Kemudian penyebab berikutnya karena kolesterol tinggi ya. Jadi kolesterol tinggi di atas 200. Nah, ini untuk kasus kolesterol ini saya punya pengalaman. Dulu ada pasien ibu-ibu kolesterolnya kalau nggak salah 300 lebih itu. Kan batas maksimal atasnya 200, ini 300 lebih. Dia kolesterolnya karena bukan dari makanannya, tapi stres mikirin anak. Jadi anak yang terakhir itu punya gangguan, ada masalah lah ya. Jadi problem di keluarga, akhirnya kolesterol tinggi, jadi pusing, gagawean, sakit kepala ya. Nah, kemudian datang ke tempat praktek, kita lakukan diagnosa, oh ini ternyata faktor pikiran. Maka prinsip herbalnya adalah pembersih liver empedu, di mana liver empedu ini yang bertanggung jawab kepada kolesterol gitu. Maka ketika kasih herbal ramuan, kaget, selang berapa bulan kemudian dia kasih kembali lagi, ingin beli obatnya itu lagi. Karena apa? Biasa 300 lebih kolesterolnya, tiba-tiba dicek di apotek kolesterolnya cuma 100 lebih. Berarti kan cocok obatnya. Padahal sebelum datang ke saya katanya dia udah nyoba bawang putih lah, bawang lanang lah, apalah. Karena tidak ketepatan herbalnya itu, maka tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu kita datang, kita diagnosa, oh ini penyebabnya liver empedunya yang panas karena akibat stres mikiran anak. Maka prinsip kolesterolnya adalah yang ke arah pembersihan liver empedu gitu. Kalau apa namanya, bawang merah itu bukan ke arah liver empedu, beda lagi ya. Jadi kita carikan herbal yang arahnya pembersih liver empedu. Alhamdulillah gitu. Jadi selang beberapa bulan kemudian datang lagi ingin beli itu obatnya karena cocok, karena biasa 300 lebih kolesterolnya, dia tahu-tahu di apotek kok 100 sekian. Nah, dia kaget, kayak seneng banget gitu, susah banget nurunin kolesterol, udah nyoba berobat kemana kemari, tiba-tiba berjodoh dengan kita ya. Alhamdulillah ya Allah kasih jodoh dengan kita. Nah, itu semua para pendengar jadi pembahasan tentang vertigo. Nanti mungkin di lain waktu kita bahas kasus-kasus yang pernah masuk ke tempat praktek ya. Ini masih pembahasan awal ya secara umum. Nah, jadi saya sebagai Sinsi Agung ya di Klinik Anugerah Herbal, pengobatan Anugerah Herbal, beralamat di Jalan Raya Genteng Kulon, di samping SMP Raden Patah Genteng, Kecamatan Cimagu, Majenang, Cilacap ya. Kita itu melayani terapi herbal, ada bekam, ada akupuntur, ada totok, ada pijat, ada refleksi, ada inframerah, ada. Nah, nanti ngikuti kasusnya ya. Jadi terapinya itu herbalnya juga ada di kita ya, karena kita ada yang pakai China, ada yang pakai Indonesia, karena kita basicnya TCM ya, tradisional Cina medicine, pengobatan Cina. Kita sekolahnya di jurusan aliran TCM lah, pengobatan Cina. Jadi kadang-kadang pembahasan kita itu berbau pengobatan TCM ya. Jadi maklum saja karena saya sekolahnya di situ. Demikian para pendengar semua, mudah-mudahan acara Solusi Sehat ini bermanfaat ya. Bagi para pendengar yang ingin datang ke tempat praktik, monggo, atau mau pesan herbalnya monggo konsultasi dulu boleh ya, atau tulis di kolom komentar juga boleh ya. Nah, kalau nomor WhatsApp saya ada di 0823 2252 3431 ya. 0823 2252 3431. Demikian, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiin jauh kamera belakang.
Hentikan.